keturunannya seperti Allah berkata Rasulullah. Bergelar Adilullah yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, para tabiin dan tabi'atnya juga. Tidak lupa kepada kita semua sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua bisa berkumpul, bertatap muka, bertemu wajah di tempat yang mulia ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Adab kepada kedua orang tua. Di antara perkara tragis setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, yang artinya sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu. Berbuatlah kebaikan kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua yaitu kunci kebahagiaan dalam hidup. Jadi kalau kamu mencari surga, itu juga ada di kedua orang tua kita. Kalau kamu mencari surga yang ada di dunia berupa kebahagiaan dan keberkahan, itu juga ada di kedua orang tua kita. Titiknya apa? Rasulullah SAW berkata, Hai. Rai. Rai doang. Rai apa? Rai. Usman. Ridhanya Allah ada pada kita orang tua. Fotonya ini. Dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Hadis tersebut memberikan gambaran tentang pentingnya posisi orang tua dalam kehidupan ini. Jadi, kalau ada anak yang tidak mendapatkan ridho dari orang tua, maka sedikit kemungkinan seorang anak masuk ke surga. Na'udzubillah min dzalik. Sebab di antara pintu surga itu ada di rumah lain. Berbakti kepada kedua orang tua kita, salah satunya apalagi kepada ibu. Sebab ada 5 air yang dikeluarkan oleh seorang ibu yang tidak bisa digantikan oleh seorang anak. Apa itu? 1. Air ketuban, yang mana dikeluarkan pada saat ibu mengandung anaknya. 2. Air darah, yang mana dikeluarkan pada saat ibu melahirkan anaknya. 3. Air susu, yang mana dikeluarkan pada saat ibu menyusui anaknya. 4. Air mata, yang mana dikeluarkan pada saat ibu menangis mendapatkan anaknya. 5. Air keringat, yang mana dikeluarkan pada saat ibu merawat anaknya. Jadi, kalau kita sampai durhaka kepada kedua orang tua kita, apalagi kepada ibu, sungguh sangat terlalu. Harusnya kita ingat ketika ibu sedang mengandung, susah, lelah, bikin kanan susah, hidup berat, apalagi takut meletus. Ketika sedang mengandung kita, apapun yang disimpan di mulut ketika mau ke kamar mandi, tidak kan? Pasti selalu dibawa kemanapun, ke pasar, masak, mandi, sampai tidur pun dibawa. Nah, itulah yang disebut muhsin ala wahyin, susahnya berlipat-lipat. Ibu kita sudah memberikan perjuangan yang begitu besar, sabar untuk kita sampai berbulan-bulan. Ayah selalu mau berusaha mencari nafkah untuk kita bisa makan dari pagi sampai malam. Masa kita tidak bisa sabar pada kedua orang tua kita beberapa menit saja? Contohnya, kita tidak diberi uang jajan karena mungkin orang tua kita lupa, kita sampai marah-marah. Apakah pantas kita seperti itu? Sangat tidak pantas ya teman-teman. Makanya usahakan kita tidak boleh sampai seperti itu. Ini dalam sebuah kitab ada beberapa hak yang wajib dilaksanakan seorang anak semasa orang tua kita masih hidup. Apa saja hak tersebut? Ada yang tahu tidak? 1. Taat kepada kedua orang tua. Selagi
anaknya. 2. Bertutur kata yang baik. Ketika sudah berbicara dengan orang tua, coba diusahakan berbicara yang baik ya teman-teman. Jangan sampai orang tua kita sakit orang kita. Apalagi sampai menggunakan bahasa yang sangat tidak wajar, seperti memakai bahasa hewan. Aduh, itu sangat terlalu. 3. Meminta doa restu dan izin segala urusan. Ketika kita ingin menjadi anak yang cerdas, mendapatkan nilai bagus di sekolah, tentunya kita senantiasa meminta doa kepada kedua orang tua kita. 4. Dahulukan berbakti kepada ibu daripada ayah. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapa yang paling layak mendapatkan?" Kata Rasulullah, "Ummuka, ibumu." Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Lalu abuka, ayahmu. Kenapa ayah hanya mendapatkan 1, sedangkan ibu mendapatkan 3? Karena ibu sudah mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawat kita. Sehingga Rasul pun menyuruh kita untuk berbuat baik 3 kali lebih besar dibanding ayah. Kemudian, bagaimana orang tua kita sudah meninggal? Bagaimana kita menjalankan haknya? Tenang, walaupun orang tua kita sudah meninggal, tetap kita bisa menjalankan hak-hak tersebut. Apa saja yang kita bisa laksanakan? 1. Melaksanakan wasiat orang tua. Kalau misalkan menitipkan wasiat. 2. Mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal. Sebab ketika manusia sudah meninggal, berputuslah amal kecuali 3 perkara. 1. Sedekah jariah. 2. Doa anak soleh. 3. Ilmu bermanfaat. Dan 3. Masih menyambungkan tali silaturahmi dengan saudara orang tua kita. Kesimpulannya, kita harus berbakti kepada orang tua, karena ibu dan ayah kita sudah banyak sekali jasanya untuk kita penuhi hak-haknya. Muliakanlah orang tuamu, maka Allah akan memuliakan hidupmu. Bahagiakanlah orang tuamu, maka Allah akan membahagiakan hidupmu. Karena sekali menasihati orang tua, maka akan timbul kekecewaan di kehidupan kita yang akan datang. Cukup sekian yang saya sampaikan. Malam-malam terkena batu. Anak senang nonton film habis. Melihat teman-teman sudah ngantuk, tenang saja, film saya sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Warahmatullahi wabarakatuh. Kamu serius.